Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera dan salam The Master. Pada hari ini kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-28 yang berjudul 2.3 HAL Instructor Part 1. Kita akan membicarakan plat kapal dan struktur. Mari kita perhatikan slide berikut ini. The hull of a ship is the main body that holds everything together, providing the strength and stability for the vessel. It is the outside shell that protects interior and ensure buoyancy in the water. Understanding the anatomy of the ship hull is crucial for the sailors and the maritime engineers alike. Mari kita artikan dalam bahasa ibu. Lambung kapal adalah badan utama yang menyatukan semuanya, memberikan kekuatan dan stabilitas bagi kapal. Lambung kapal adalah cangkang luar yang melindungi bagian dalam dan memastikan daya apung di dalam air. Memahami anatomi lambung kapal sangat penting bagi pelaut dan para insinyur maritim. Mari kita telah lambung kapal atau yang disebut dengan kulit kapal. Tentu kulit kapal itu terbuat dari steel, ya, iron steel, plat terbuat dari besi, di mana ketika kapal itu diletakkan pada kapal ketika membangun di dock yang disebut dengan light keel, kalau di darat kita sebut dengan peletakan batu pertama. Maka dalam hal ini kita akan membicarakan lambung disusun sedemikian rupa dan lambung kapal itu juga punya nama dan punya nomor. Mari kita bicarakan lambung nama. Peletakan batu pertama kalau di darat, kalau di kapal disebut dengan light keel. Ketika meletakkan peletakan plat pertama, maka plat pertama itu terhitung dari buritan kapal atau yang disebut mulai dari mirror plate atau kaca atau yang disebut dengan kaca plat pertama yang berinisial A. Terus naik ke atas dinamakan B, C, D, E, F, G, H, dan J. I tidak ada lambung kapal yang berinisial I atau India karena I hampir sama dengan angka 1. Sehingga ketidak ragu-raguan maka I ditiadakan. Jadi in lambung inisial A, B, C dari bawah sampai ke atas dan nomornya dari mirror plate atau plat kaca terhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan juga akan dipastikan daya apung di dalam air
sehingga ketika diluncurkan dia akan tidak tenggelam karena ada buoyancy yang menekan badan kapal ke atas sehingga kapal tersebut mengapung. Selanjutnya kita lihat part of the ship, a forward ship hull. Nah, mari kita lihat susunan daripada plat di haluan kapal. Anda akan melihat kerangka dari kapal itu seperti yang Anda lihat. Dalam tanda panah itu adalah yang disebut dengan ship's hull atau yang disebut dengan plat haluan kapal. Disusun sedemikian rupa dan tentu untuk meletakkan plat tersebut ada yang disebut dengan gading-gading. Anda lihat di situ ada garis-garis panjang dari atas ke bawah itu adalah yang disebut dengan wave frame atau gading-gading besar. Karena gading-gading itu ada dua macam. Yang pertama adalah gading-gading biasa atau disebut frame, dan yang kedua disebut dengan wave frame. Mari kita lihat anatomi dari bahagian kapal itu secara rinci. Anda akan melihat warna coklat itu adalah yang disebut frame, sedangkan yang lainnya disebut dengan wave frame. Anda lihat di haluan paling depan terlihat apa yang dinamakan dengan bulbous bow, di mana dibikin sedemikian rupa dan bulbous bow itu sangat rapat. Wave frame disusun karena bulbous bow itu fungsinya satu, memecah ombak. Yang kedua untuk mempercepat lajunya kapal. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, apabila terjadi tubrukan, maka bahagian depan yang lebih dulu mendapat tekanan pertama, sehingga bahagian belakang seperti bosun's door, terus ada yang dinamakan forefake, ada yang dinamakan winch, ada yang dinamakan jangkar, ada yang dinamakan dengan rantai jangkar, ada juga yang disebut dengan chain locker dan sebagainya. Dan bulbous bow inilah yang mendapat tekanan pertama atau yang selalu disebut dengan bumper. Mari kita lihat penjelasan secara kualitatif gaya geser dan momen shear force and bending moment atau gaya geser dan gaya teguh. Kenapa kita bicarakan shear force and bending moment? Karena ada hubungannya dengan yang di sana dinamakan dengan ship hull. Ship force occurs when the two parallel forces act out of alignment with each other. For example, in a sludge boiler made from the section of sheet metal plate riveted together, there is an equal and opposite for the exerted of the rivets owing to the end contraction of the plate. Yang artinya shear force atau momen lengkung terjadi kedua gaya paralel bertindak tidak sejajar satu sama lain.
Misalnya dalam boiler besar yang terbuat dari bagian-bagian plat logam yang dipaku bersama-sama, atau sekarang itu disebut dengan welding atau las. Ada gaya yang sama dan berlawanan yang diberikan kepada paku kling atau las karena ekspansi dan konstruksi plat tersebut. Mari kita lihat gambar pertama adalah sejajar dan yang kedua ada tekanan dari bawah. Tentu plat tersebut ada yang naik dan ada yang turun. Bending moment are rotational forces within the beam that cause bending. At any point with a beam, the bending moment is the sum of its external forces multiplied by the distance is the perpendicular to the direction of the force. Bending moment atau daya tekuk adalah gaya rotasi dalam balok yang menyebabkan tekukan. Pada titik manapun dalam sebuah balok, bending moment adalah jumlah dari setiap gaya eksternal dikalikan dengan jarak yang tegak lurus terhadap arah gaya. Mari kita lihat shear force and bending moment diagram. Anda melihat di bawah sini SF and BM diagram, artinya shear force and bending moment diagram. Ketika loaded, Anda lihat di situ masih konstan dan shear force terjadi konstannya dan konstan dia akan bergeser ke liner. Dan bending moment Anda lihat di situ kelihatan ada tekukan daripada plat tersebut. Karena waktu tidak mengizinkan, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungin saya dengan WA group atau email dan juga telepon pada jam-jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman para pasis dapat menikmati video ini dan selamat belajar. Salam sukses selalu. Terima kasih.